Saya lagi melihat data. Saya lagi keliling dulu juga kalau saya ada. Oke, Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa mawala. Asatizah al-kiram, guru-guru kita semua, mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, berkah ilmunya untuk kita semua. 1905 Syarikat Islam, kemudian dilanjutkan 1912 Muhammadiyah, kemudian 1926 Nahdlatul Ulama, 1928 Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Lupa mundur ke belakang bahwa ada seorang anak yang dikatakan lari dari kampung halamannya, dan ternyata dia tidak lari. Dia hanya ingin meninggalkan hiruk pikuk pertengkaran antara kaum adat dan kaum padri yang dibenturkan oleh Devide et Impra, sehingga mereka akhirnya satu suku, satu tanah air, satu kampung kelahi, padahal mereka sama-sama anak bangsa. Akhirnya pemuda ini pun pergi ke Mekah. Pak, kata orang Melayu di kampung saya, kalau ada tuah di badan, pasir digenggam menjadi intan. Jadi rupanya hafalan Qurannya bagus, baca kitabnya bagus, ganteng pula, akhirnya menikah dengan anak saudagar kaya bernama Syekh Soleh Al-Kurdi. Lalu kemudian Syekh Soleh Al-Kurdi punya hubungan baik dengan Syarif Makkah. Ketika itu Makkah masih dipimpin oleh Syarif dan namanya Hijaz, otonomi khusus Makkah Madinah. Di saat sholat, Syekh Soleh Al-Kurdi pedagang kaya itu, dan yang menjadi imam adalah Syarif Makkah. Dan ditakdirkan Allah bacaan imam salah baca, diluruskan oleh mantu yang alim tadi. Lalu kemudian Syarif pun bertanya, nama kamu siapa? Nama saya adalah Ahmad Khatib. Lalu dari dialog itu terbuka, lalu dia diangkat menjadi imam besar Masjidil Haram. Itulah dia Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Jawi Al-Minkabawi. Karena waktu itu Al-Jawi adalah nisbat kepada semua yang datang dari negeri di sekitar Pulau Jawa. Lalu kemudian setelah diangkat anak-anak Nusantara beliau didik. Lalu salah satu anak didik itu pulang ke Yogyakarta, itulah dia Kiai Haji Ahmad Dahlan, mendirikan Muhammadiyah. Salah satunya pulang ke Jombang, itulah dia Pak Hashim Hadratus Syekh Muhammad Hasim Asy'ari. Salah satunya pulang ke Bukit Tinggi, itulah dia dikenal dengan Inyak Candong yang mendirikan Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Dia adalah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Lalu kemudian salah satunya pulang ke Medan dan diangkat oleh Sultan Melayu Delhi menjadi imam besar Masjid Raya dan mufti mazhab Syafi'i. Dia adalah Syekh Hasan Maksum, yang kemudian murid-muridnya mendirikan Al-Jamiyatul Wasliyah. Jadi kalau kita mau ikut, ulama sudah membuatkan, menapaki jalan-jalannya, kita hanya tinggal mengikuti tapak kaki. Apa yang mereka lakukan dulu? Yang mereka lakukan adalah ilir-ilir. Kalau sudah melakukan ilir-ilir, insya Allah tanduri busmir. Kalau sudah itu terjadi, insya Allah ijo royo. Manten anyar jangan dulu. Tadi saya ketika Ustaz Salim mengatakan bahwa dulu, kalau ada orang mengatakan dulu itu baik, sekarang ini jahat, nakal, ya dilihat dari apa? Kalau dari cerita Ustaz Salim, dulu nggak ada perempuan berjilbab, dan satu-satunya perempuan berjilbab disunting, akhirnya lahirlah anak yang soleh, Ustaz Salim. Tapi hari ini begitu banyak yang berjilbab hafal Quran, kita nggak berani menyuntingnya. Akan kemana arah cerita ini? Yang kemana-mana lanjutkan setelah yang satu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim Muhammad wa shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Tuan Guru Ustaz Somad, Ustaz Salim, semua guru-guru, asatidah, ustaz-ustazah, orang baik yang hadir. Ustaz Salim rapi malah kata-katanya. Ustaz Somad ngomong sejarah. Saya di pojok ini salah duduk ya. Saya mau ngomong apa, gitu kan? Kalau misalnya saya ngomong tentang persatuan, nanti udah bersatu. Saya ngomong tentang ustaz-ustaz ini begini, rasanya kayak ngajarin nguyahi segoro gitu. Ini majelis yang kalau bisa saya skip kayak pengen Habib Anis gitu, pengen datang terlambat gitu. Tapi apa alasan saya datang terlambat ke acara ini nih? Gitu, kayak kumpul dengan buaya. Itu kan enak ya. Ini kumpul dengan pawang buaya, hafal dalil, ngerti Quran, dakwah udah puluhan tahun, punya jamaah, biasa dihormati. Kok hari ini saya datang di sini? Semua terjadi karena wes kadung gitu. Saya dari Kalimantan, Pontianak. Kami dibesarkan dari lingkungan yang banyak, apalagi kayak di Masjid Kapal Munzalah itu minoritas Tidayu, Tionghoa, Dayak, Melayu. Ya daerahnya begitu, minoritas, campur-campur, Tionghoa, ya Dayak yang masuk Islam dibilang Melayu, padahal itu suku, jadi lumayan complicated. Tapi di dalam hutan itu masih banyak ustaz-ustaz. Saya alhamdulillah dikasih amanah untuk bertemu silaturahim dengan orang-orang yang 40 tahun, 50 tahun mandiin jenazah, 30 tahun, 40 tahun ngajar ngaji satu kampung, dibayarnya pakai kacang panjang, dibayarnya pakai dikejar mandau, dibayarnya pakai diracun. Jadi orang-orang yang saya pikir nggak ada tuh ada gitu, gali kubur. Kalau tanah Kalimantan tuh harus pakai peti lagi, di tengah-tengah ada lubang, kemudian harus ada kayu yang sangat keras, jadi harus ditungguin lubangnya supaya nggak masuk ular, karena ya kondisi Kalimantan beda. Ada satu ustadz yang saya temuin mandiin jenazah seorang mu'alaf, jalan naik motor 10 jam, perginya aja, pulang 10 jam lagi supaya ini orang dimandikan secara Islam. Jadi ya saya pernah ditegur sama salah satu ustadz kiai di pedalaman Kalimantan. Waktu saya bilang gitu, Ustadz, dakwah kita ini kayaknya nggak ada apa-apanya, langsung dibilang salah. Terus gimana Ustadz? Dia bilang dakwah kita ini nggak ada sama sekali. Bukan nggak ada apa-apanya, tapi nggak ada sama sekali, belas nggak ada. Untungnya masih ada orang-orang yang di pedalaman begitu. Maka saya bilang bercanda sama anak-anak, kalau tadi Ustaz Salim bahas tentang lir-lir, Ustaz Somad bahas tentang sejarah, saya mungkin pengen menyampaikan kita ini ustaz-ustaz bentar lagi mati, dikit lagi. Banyak sudah kita lihat ustaz-ustaz yang sangat berjaya ketika hidup, tapi begitu meninggal dakwahnya tinggal kenangan. Ada save the generation, maka kita harus idealis betul, tapi juga harus realistis. Save the generation itu menyelamatkan anak cucu keturunan benar, tapi kita juga harus selamatin diri kita sendiri juga. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita meninggal pasti berharap ada amal jariah ngalir ke kuburan kita. Anak-anak kita mungkin berdoa, anak-anak kita mungkin nanti bikin haul atau bikin tahlilan, atau mungkin yang nggak pakai, bisa aja kirim doa, tapi mungkin mereka berdoanya di atas rumah yang KPR, di atas rumah riba, di atas motor leasing, di atas pinjaman online. Mereka beli pakai akad-akad yang nggak jelas. Kita berharap mendapat kiriman pahala, ternyata dapat kiriman dosa. Segitu praktisnya anak-anak hari ini mendownload atau mendapatkan fasilitas maksiat dengan sangat mudah. Kalau panjenengan buka YouTube,
coba dilihat ada rumah kandang di Hong Kong. Itu fenomena rumah-rumah yang apartemen yang ditempatin oleh orang-orang yang sudah nggak bisa ngapa-ngapain karena sewa rumah semakin mahal. Hari ini anak-anak muda kita, penggerak-penggerak dakwah kita, nyun sewu gitu, mohon maaf, banyak yang miskin. Semangat hijrahnya luar biasa tapi kantongnya kosong. Tadi saya lapor sama tuan guru, di daerah lebih parah lagi, anak-anak kecil nggak bisa makan enak, nggak bisa makan bergizi, makan ayam dan lain itu hanya bisa di resepsi, tapi ayam bisa dengan santai ngasih duit 20.000, 30.000 untuk beli rokok. Maka sesama penggerak dakwah, sesama aktivis dakwah, kita musuhnya kita sama-sama tahu, ada sama'una lil kadhibi, ada wafikum sama'una lahu. Ada sekelompok kita tuh yang mudah sekali terprovokasi, maka sesama pawang buaya ini harus sering-sering kumpul, makan bareng, tajamu, ngobrol, jangan saling prasangka sesama kita. Kita ini udah dikit, miskin, nggak kompak. Apa Ustaz? Miskin, sedikit, nggak kompak. Apa bukti kita miskin? Bangunan kita banyak belum selesai. Wakaf-wakaf kita nggak selesai. Ustaz sama Ustaz banyak yang berantem gara-gara rebutan donatur. Itu saya lihat depan mata kepala saya sendiri. Asal kumpul ceritanya fundraising. Gimana cara dapatin donatur? Itu aja yang jadi pembicaraan. Seolah-olah solusi itu adalah gedung. Orang-orang kaya makin sedikit, pengusaha-pengusaha makin takut. Saya pernah bilang kan tahun lalu ada Ustadz traumatic syndrome, ada dakwah traumatic syndrome, dan itu mereka ngomong terang-terangan. Saya ngasih uang nggak beres, saya ngasih uang nggak ini nggak selesai. Dakwah sih bilang kita ini miskin, sedikit, nggak kompak. Mau dibawa kemana hubungan kita? Kita akan lanjutkan sesudah ini. Takwa itu aku. Jadi kalau saat rame-rame takwa, ya memang takwa. Tapi ketika sedang sendiri takwa, ittaqillah haitsu ma kunta, aku. Lalu kapan menjadi kami? Ayat berikutnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Lalu kapan kita jadi kita? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi insyaallah kalau 3 ayat ini kita amalkan, aku, kami, kita, kesalahan kita adalah saat akunya belum lurus tiba-tiba udah jadi kita, akhirnya disitulah kita mengalami kekeliruan. Lalu kemudian strateginya bagaimana? Kami mencoba. Ternyata ada satu pepatah orang Minangkabau, duduk sendiri sempit, tapi kalau duduk bareng-bareng lapang. Itulah yang kami rasakan. Saya sendiri terasa sempit. Akhirnya kalau kami bisa jalan bareng terasa lapang. Akhirnya bulan Mei itu jatahnya Habib Muhammad bin Anis, kami di Malang dan sekitarnya. Lalu kemudian bulan Agustus itu jatahnya Ustadz Salim Afilah, Yogyakarta dan sekitarnya. Nanti bulan Oktober itu jatahnya Ustadz Lukmanul Hakim, kita ke Pontianak dan sekitarnya. Dan nanti puncaknya di Desember itu jatah Ustadz Abdul Somad, itu jatah Riau dan sekitarnya. Lalu apa yang kami lakukan? Pertama ketemu tokoh. Kayak kemarin di Malang ketemu dengan tokoh-tokoh, sekarang di Yogyakarta ketemu tokoh-tokoh, di Pontianak nanti juga ketemu tokoh-tokoh, dan di Riau juga nanti ketemu tokoh-tokoh pegiat-pegiat dakwah. Walaupun nanti ujung-ujungnya sama kayak hari ini, hanya kita pertama itu ya menginventarisir masalah. Jadi kita dari luar punya beberapa masalah dan pulang dari sini memikirkan segudang masalah. Dan sebelum sampai rumah, bagaimana supaya masalah itu terkesampingkan karena anak mau naik ke pundak nanti. Lalu kemudian yang kedua mengumpulkan tujar. Kalau dulu ada Nahdlatul Tujar, kalau kemudian pengusaha-pengusaha Muhammadiyah dikumpulkan,
ya di Ahmad Dahlan. Kalau syarikat Islam itu ya syarikat itu perusahaan, awalnya memang pengusaha, maka kita juga berusaha mengumpulkan. Ustaz Salim ada satu selama 4 hari, kami Jumat, Sabtu, Ahad, Senin memang ada satu kumpulkan UMKM, endorse. Jadi ketika jamaah sudah nampak ada bawa kerupuk, keripik, itu udah tahu itu pasti mau buat endorse. Dan ada dibuatkan pasarnya khusus, apa namanya Ustaz Salim? Ilir Fest. Jangan lupa datang, nikmati, bayar masing-masing. Kemudian yang ketiga, tokoh-tokoh politik yang memang ada keterikatan. Mungkin bapaknya enggak, tapi anaknya sekolah di tempat kami Pak Ustadz. Bapaknya masih di partai anu, tapi anaknya di tempat kami. Memang bapaknya kurang cocok Pak Ustadz, tapi alhamdulillah ibunya ngaji, dan kebetulan bapaknya takut sama ibu. Jadi selalu ada link-link yang bisa dihidupkan. Bapaknya juga nggak cocok, ibunya juga enggak Pak Ustadz, tapi kemarin nggak tahu entah gimana bapaknya kesambet dan ketika dibaca ayat ruqyah sesuai, akhirnya sering datang. Alhamdulillah jinnya sudah tobat, orangnya belum. Jadi ada saja cara Allah tuh ada cara. Ini tokoh-tokoh politik. Kemudian yang bagian rumah tangga itu memang dibuatkan series untuk rumah tangga. Nanti dibuat di hotel, di acara, ada pemecah balonnya pecah, tiba-tiba ibu bapaknya ketemu. Memang ada spesialisnya di situ. Dan untuk di Riau bulan 12 nanti daftarnya sudah bisa dari sekarang. Series yang akan diisi oleh Ustaz Salim Afila yang sudah 21 tahun merayakan cinta. Nah, itu. Jadi so sweet. Jadi sudah ada khusus. Jangan sangka bahwa Ustaz Somad itu boleh jadi saya di kampung saya sendiri. Jangankan di kampung sendiri, di rumah saya sendiri boleh jadi yang didengar itu malah kalau ucapan Ustaz Salim. Jadi kalau misalnya saya Jumat, Sabtu, Ahad, Senin saya pergi, itu saya nggak bisa beristihad lalu pendapat saya nggak bisa. Tapi kalau saya pakai pendapat Ustaz Salim, saya bisa selamat. Anak-anak ini mesti sering ditinggalkan. Bagaimana Ibrahim itu dipisahkan Allah dengan Ismail? Bagaimana Nabi Yusuf itu dipisahkan Allah dengan Nabi Yakub? Jadi anak-anaknya nggak boleh terlalu manja dengan saya. Itu kata Ustaz Salim, bukan kata saya. Nah, boleh jadi keluarga saya lebih menerima. Nah, itu kalau saya ya ini kan jelas. Tapi kalau kita amalkan aja. Jadi memang diperlukan kesiapan mental untuk menjatuhkan diri kita demi naiknya saudara kita. Itu yang diperlukan mental bin Salim tadi. Tapi kalau bin Salim itu nggak akan muncul kalau tauhidnya nggak lurus. Makanya dia mesti kuat tauhidnya itu, dan tauhid itu ada pada qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lalu kemudian anak-anak muda, orang sekarang dengan ceramah nggak ngaruh, tapi dengan film ngaruh. Ustaz Lukman masuk. Jadi di film-film itu ketika kita nonton film, Ustaz Somad bisa buat nonton bareng di Riau, bisa. Artis-artisnya datang dari Jakarta buat nonton bareng, kita pun nonton. Di menit sekian muncul Ustaz Lukman. Sampai artis kok kita nggak ada. kita sadar sendiri, memang itu domainnya Ustaz Lukman. Memang dia cocoknya di situ, di film itu, dia tampil di situ. Bukan. Jadi kita jangan merasa kalau udah dia, ya, kalau Ustaz Lukman bisa, ngapain mesti saya? Ustaz Lukman memang menggarap untuk anak-anak muda yang buat film ini. Di Malaysia, film yang paling tinggi penontonan adalah film Tun Abdurrahman. Tun Abdurrahman Pejuang. Lalu kemudian di Amerika, film yang paling tinggi adalah Mantan Presiden Amerika. Jadi ternyata setiap negeri itu menampilkan tokohnya. Dan di Korea yang paling tinggi adalah drama Korea anak-anak muda. Jadi rupanya orang Korea ini adalah romantis, orang Malaysia dan Amerika adalah cinta pada tokoh, patriotis, perjuangan. Dan film yang paling tinggi ratingnya di Indonesia film hantu. Iya, mau nggak mau, memang begitulah kenyataannya. Makanya jangan heran, ustadz-ustadz yang dicari itu memang ustadz ruqyah.
saya kadang lupa urus ini, lupa nama. Saya buat Ustaz Faizal, mohon maaf, di handphone namanya Ustaz Faizal Jin. Kita ketik dari 3 huruf langsung dapat. Tidak keluar. Lalu kemudian dakwah pedalaman. Ustaz Salim yang melanglang buana yang kemana-mana, tapi tetap mengkhususkan satu waktu khusus di pesantren Merapi Merpati. Ustaz Lukmanul Hakim tetap mikul beras masuk ke pedalaman Kalimantan. Dan siapa Abdul Somad. Dan memang saya awalnya di pedalaman. Maka ada beberapa ustaz kalau melihat saya itu trauma. Ini mana nanti di ujungnya dia dari pedalaman. Melihat wajah saya asam lambungnya langsung naik. Ini kalau itu masuk sama nanti dibawa ke pedalaman. Nah, jadi memang kita udah bagi-bagi. Dan kemudian 6 itu saya tulis 6, 7-nya baru istighosa, doa. Nggak boleh mengesampingkan doa silahul mukmin. Jadi kami sebetulnya sedang membuat sistem. Jadi relnya, lokomotifnya, kalaupun masinis mati, kereta api nggak boleh berhenti. Jadi dituliskan ini, insya Allah di Ustaz Lukman, Ustaz Salim yang fasih penanya, mereka akan menuliskan cerita tentang kami ini. Pada akhirnya nanti ketika kita semua menghadap Allah meninggalkan cerita, saya mau cerita ini terangkum dengan indah sebagaimana cantiknya Ustaz Salim menulis tentang cinta, tentang rumah tangga, tentang lapis-lapis keberkahan. Begitu juga lah nanti beliau akan menuliskan lapis-lapis persahabatan dan pertemuan kita ini, insya Allah. Selagi hayat di kandung badan masih hidup, kita akan terus ketemu membahas permasalahan umat. Kita tidak dituntut Allah. Toh ketika Nabi Musa meninggal, masalah juga nggak selesai. Nabi Isa diangkat Allah, masalah masih ada. Nabi Muhammad meninggal, masalah juga masih ada. Buya Hamka meninggal, masalah masih ada. Tapi paling tidak selama kita hidup, kira-kira berapa masalah yang kita selesai. Saya pulang dari Kucing Sarawak. Ketika sampai di Kalimantan Utara, naik ke atas Sabah Sarawak, dan di sana ketemu beberapa ulama dari Medan yang masih hidup, umurnya sekitar 80-90. Kami Ustaz Somad 19 orang dulu dari Medan dikirim ke sini karena Sultan Sabah Sarawak minta dai ke Buya Hamka. Buya Hamka itu Muhammadiyah. Orang Sabah Sarawak ini sholat subuhnya pakai kunut, bismillahnya jahar, tahlil zikir. Buya Hamka diminta ngirim dai. Buya Hamka ngirim 19 dai al-Jamiyatul Wasli. Lama saya nggak pernah baca bukunya, nggak pernah dengar ceramahnya, tapi ulamanya masih hidup, cerita sampai hari ini masih ada. Di antara 19 masih ada yang hidup satu. Bagaimana Buya Hamka melihat masalah besar dan dia lihat yang ini obatnya cocoknya ini, jadi kasih obat, nggak mesti. Dan alhamdulillah ketika kami ngumpul, nggak ada organisasi yang kami bawa, basic pendidikan dari mana. Kita hanya cerita tentang penyakit. Kalau penyakitnya ini ya obatnya. Kalau kata Ustaz Lukman cocoknya obatnya ini, ya udah terserah. Kalau Ustaz Salim cocoknya ini, ya udah, yang penting sehat. Bahwa nanti setelah sehat kata orang ingin berkat doa Ustaz Somad, saya yakin mereka pun nggak sakit hati juga, karena kita sudah sampai kepada kita. Mungkin itu sebagai secara umum, tidak detail. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Somad.